Selesai bicara. Sudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung di Zoom kami. Kemarin sudah ada undangan sosialisasi pelaksanaan Grand Proklat CPMI tahun anggaran 2023 ya, secara virtual. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan bantuan program pelatihan bagi LPDKS yang menyelenggarakan pelatihan bagi pencari kerja yang ingin bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI, serta telah terbitnya program pelatihan baru mengenai hal tersebut, maka kami mengundang Bapak atau Ibu untuk mendengarkan atau ada berbagai macam pengarahan sebelum pelatihan dimulai. Ya, untuk pertama-tama mungkin ada pengarahan dan sambutan dari Bapak Kepala BBPVP Semarang, yaitu Bapak Heru Wibowo, Estos MM. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Rahma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Koordinator Pemberdayaan Pak Raden, yang kami hormati para subkoordinator Bu Rahma, Pak Heri, yang kami hormati teman-teman di hadapan saya di sini dari tim pemberdayaan. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, Bapak Ibu peserta sosialisasi bantuan program pelatihan untuk CPMI secara Zoom yang berbahagia. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia saking Gusti Allah, terutama nikmat kesehatan. Hari ini kita bisa berjumpa dalam forum sosialisasi secara Zoom. Bapak Ibu yang kami hormati, pada minggu kemarin kita sebenarnya sudah melaksanakan sosialisasi secara Zoom juga. Namun karena kita melihat bahwa sosialisasi yang kemarin masih kurang cukup untuk dihadiri banyak BLKLN atau LPKLN, maka hari ini kita kembali laksanakan sosialisasi. Dan memang ada beberapa informasi baru tambahan, ya, informasi tambahan yang kemarin memang
belum sempat disampaikan di sosialisasi yang pertama terkait dengan program-program pelatihan yang memang muncul baru-baru ini, yang hari ini rencana akan disosialisasikan oleh tim dipimpin oleh Pak Raden nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang baru bergabung di acara ini, saya ucapkan terima kasih. Untuk yang lama, ya tetap kita bergabung. Ya. Mari melalui Banprok pelatihan untuk CPMI ini, kita wujudkan sumber daya CPMI yang berkualitas, yang punya daya saing, yang bisa dibanggakan kompetensinya ketika para PMI nanti bekerja di luar negeri. Memang sudah menjadi tugas kita bersama untuk mempersiapkan mereka. Kementerian Ketenagakerjaan punya tanggung jawab besar untuk menyiapkan SDM yang punya daya saing, yang handal, yang kompeten, dan tentu saja ini harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu selaku pengelola lembaga BLKLN maupun LPKLN. Tanpa kolaborasi yang betul, tentu tujuan-tujuan mulia kita tidak akan pernah terwujud. Bantuan kami memang nanti tidak seberapa, paling enggak itu menjadi wujud kepedulian dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk bisa memberikan andil dalam rangka mempersiapkan SDM CPMI yang handal tadi. Kita tahun ini hanya punya 64 paket pelatihan. 64 paket ini ibaratnya diperebutkan, bukan diperebutkan sebenarnya, akan kita berikan kepada LPKLN, BLKLN yang memang memenuhi syarat, yang tenanan, yang sungguh-sungguh untuk menyiapkan. Jadi memang ada nuansa kompetisi bagi Bapak Ibu BLKLN, LPKLN untuk menyajikan persiapan yang terbaik. Persiapan itu tentu diwujudkan awal dari proposal. Dari proposal yang masuk, nanti kami tentu akan turun ke lapangan, akan verifikasi apakah betul LPKLN, BLKLN panjenengan layak untuk diberikan bantuan program pelatihan. Jadi memang hari ini nampak peserta Zoom ada 69 yang nampak di layar kami. Di luar itu mungkin ada lagi. Program kami adalah 64. Tentu kami tetap harus mencari atau mendapatkan 64 BLKLN, LPKLN yang benar-benar sesuai dengan harapan kami. Jadi memang tadi saya sampaikan dari awal ada unsur kompetisi. Nah, mudah-mudahan hari ini acara sosialisasi ini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menyajikan proposal yang terbaik. Kalau Bapak Ibu meleng atau sedikit saja lengah dalam sosialisasi ini, nanti ketika menyajikan proposal tidak sesuai dengan ketentuan itu nanti akan bermasalah. Sehingga pesan saya, ikuti sosialisasi ini secara sungguh-sungguh dan benar-benar. Apabila ada yang kurang paham, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan, baik di forum Zoom ini atau nanti forum pasca Zoom. Tentu tim kami sangat terbuka untuk bisa menerima konsultasi, tanya jawab seputar hal-hal Banprok CPMI bagi yang memang perlu penjelasan lebih lanjut. Saya kira itu pengantar dari kami, dari BB PVB Semarang yang merupakan UPT unit pelaksana teknisnya dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, yang nanti akan dipimpin oleh Pak Raden, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya ucapkan selamat mengikuti acara sosialisasi ini. Matur nuwun, dengan bacaan basmalah kami buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih atas sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala, Bapak Heru Wibowo. Selanjutnya ada paparan dari secara teknis dari Pak Raden, Koordinator Pemberdayaan. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Rahma. Jadi Bapak Ibu, kita perkenalkan anggota baru kita ya. Mungkin tahun-tahun kemarin belum kenal dengan beliaunya Bu Rahma, dan untuk tahun ini beliaunya kita kita amanai, kita serai tugas sebagai penanggung jawab untuk pelatihan calon pekerja migran Indonesia. Jadi seperti yang Pak Kepala tadi katakan bahwa kita ada 64 paket ya. Jadi 64 paket itu kalau dibandingkan dengan eh, BLKLN atau LPKLN yang ada di Jawa Tengah itu sangat sedikit nih paketnya, apalagi eh, setelah kita tahu bahwa saat sekarang itu lembaga-lembaga yang merekrut untuk calon pekerja migran itu sedang istilahnya sedang giat-giatnya ya, karena banyak sekali dari peminat untuk berangkat ke luar negeri sebagai calon pekerja migran, dan ini akan menjadikan kita di Balai Besar sebagai balai pembina untuk pelatihan CPMI eh, nantinya setelah proposal itu masuk, baik berupa e-proposal maupun berwujud fisik ya, yang kita terima dan setelah kita nilai dan juga kita nyatakan untuk layak proposalnya untuk lanjut ke verifikasi lokasi, maka sangat-sangat eh, perlu ya dari tim kita, tim verifikasi untuk melihat secara langsung kegiatan yang ada di BLKLN tersebut. Jadi seperti tahun kemarin bahwa kita melihat bahwa makin banyaknya peserta di lembaga Bapak Ibu akan semakin semakin istilahnya menaikkan nilai ya, nilai daripada verifikasi lokasi tersebut. Tapi tidak hanya banyaknya peserta dan juga ditunjang oleh kelengkapan sarana prasarana mulai dari spanduk sampai asrama itu monggo dipersiapkan, dan saya kira juga sudah tidak persiapan lagi karena eh, lembaga Bapak Ibu tiap hari sudah melaksanakan program dari CPMI. Nah, untuk Zoom kali ini yang kemarin belum tersampaikan karena untuk program pelatihan di CPMI atau di BLKLN baru turun Selasa ya Mbak Eta ya, Selasa atau Rebo ya. Ya setelah kita melaksanakan Zoom sosialisasi di hari Senin Minggu kemarin. Nah, andai kan turunnya itu sebelum Senin Minggu kemarin ya akan kita sosialisasikan sekalian ya. Nah, ini tadi atau kemarin dari arahan Pak Kepala bahwa disosialisasi ulang aja Pak Raden kayak gitu ya. Jadi untuk Zoom kali ini akan ada 3 program kalau nggak salah, dari nanti disampaikan Mbak Eta untuk
rencana pengajuan proposal ya dari bantuan program pelatihan di BLK LN ya. Nah, terkait dengan jam jam pelatihannya mungkin juga berubah ya, tergantung daripada program yang ada di aplikasi Siap Kerja ya. Nah, otomatis dengan adanya perubahan jam pelatihan akan mengakibatkan susunan daripada RAB kita juga berubah, baik itu dikonsumsi dan di uang saku apa ya Mbak Enta ya, di konsumsi dan uang saku. Namun demikian tidak akan merubah nilai atau global daripada bantuan program ini, yaitu maksimal berkisar 72 juta. Nah, namun demikian bahwa RAB yang akan kita sampaikan nanti, Bapak Ibu jangan sebagai pedoman ya. Itu hanya kira-kira saja ya. Kira-kira saja semacam itu RAB-nya. Bapak Ibu bisa membuat RAB ulang sesuai dengan yang diperlukan Bapak Ibu. Jadi jangan dipaksakan untuk menghabiskan senilai 72 juta. Misalnya hanya cukup 60 atau 65 atau 71,9 misalnya. Nah, sisanya harus dikembalikan dengan metode atau cara-cara yang sudah ada di Juknis, dan nanti akan kita bantu ya untuk pengembalian dananya. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Bu Moderator. Monggo, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Arden atas pengarahannya. Selanjutnya secara teknis ya Pak, atau langsung aja sama dengan Mbak Eta, monggo dipersilahkan. Dari sini atau dari sini? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Baik, pada kegiatan bantuan program pelatihan calon pekerja migran Indonesia di tahun anggaran 2023 ini, untuk program pelatihan yang dapat dipilih oleh Bapak Ibu sekalian, ada 3 program seperti yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu ada babysitter PNI jenjang 2. Ini JP-nya kalau pertemuan yang lalu kita hanya di 240 jam pelatihan. Untuk program ini sudah tayang di proglat.kemenaker.go.id dengan jam pelatihan sebesar 320 jam pelatihan. Kemudian yang selanjutnya adalah program penjagaan lanjut usia atau caregiver KKNI jenjang 1 sebanyak 260 jam pelatihan, dan berikutnya adalah caregiver KKNI jenjang 2 sebanyak 320 jam pelatihan. Untuk program ini Bapak Ibu dapat mengakses di laman proglat.kemenaker.go.id dengan memasukkan kata kunci sesuai dengan nama programnya. Nah,
sama seperti ini, masuk ke laman progla.kemenaker.go.id. Kemudian pada kolom pencarian dapat dimasukkan nama program yang akan dipilih. Pada saat kita menghendaki membuka pelatihan caregiver, kita masukkan kata kunci dengan penjagaan lanjut usia. Di sini sudah tampil ada 2 program pelatihan. Yang pertama adalah KKNI jenjang 1, kemudian yang berikutnya adalah jenjang 2. Untuk melihat detail unit kompetensi, Bapak Ibu dapat akses dengan mengklik judulnya, kemudian di sini juga ada fitur untuk mengunduh program, kemudian di dalamnya juga ada lampiran mengenai deskripsi, kemudian persyaratan instruktur, persyaratan peserta, sampai dengan unit kompetensi. Sama dengan program yang lain dengan babysitter juga. Mengapa kita perlu mengetahui cara mengakses ini? Karena nantinya dalam e-proposal maupun proposal, program ini dimasukkan ke dalam proposal pengajuan tersebut. Sehingga dapat akses di laman progla.kemenaker.go.id. Kemudian nantinya dalam pelaksanaan pelatihan, Bapak Ibu dapat menjalankan pelatihan dengan satu hari sebanyak 10 jam pelatihan, di mana 1 jam pelatihan adalah 45 menit. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini adalah draft rencana jadwal. Untuk tanggal silahkan nanti dapat disesuaikan. Untuk merencanakan mulai di pertengahan bulan September, minggu ketiga bulan September. Di sini nantinya 1 hari berisi 8 akan diganti menjadi 10 jam pelatihan. Nah, silahkan nanti diganti seperti ini. Kemudian nanti di bagian kolom terakhir, di sisa jam akan berubah secara otomatis mengenai kekurangan ataupun kelebihan jamnya. Baik yang 260 jam maupun yang 320 jam pelatihan. Kemudian selanjutnya akan saya informasikan mengenai draft rencana anggaran biaya yang perlu disusun Bapak Ibu sekalian juga nantinya dalam pengajuan proposal maupun proposal bantuan program pelatihan CPNI. Di sini ada di dalam juknis, apabila Bapak Ibu sudah membaca, di dalam juknis dibedakan pelatihan dengan penyelenggaraan ada 2 tipe. Yang pertama yaitu non-boarding, kemudian yang berikutnya adalah boarding. Untuk program tadi yang telah saya sampaikan di awal ada dua jam pelatihan. Kalau sampai di sini ada yang pertama yaitu non-boarding, yaitu peserta pelatihan nantinya pulang pergi tidak menginap di lembaga. Kemudian yang berikutnya adalah boarding, peserta diasramakan di lembaga. Untuk komponen-komponen di sini sudah ada batasan di dalam juknis ya Bapak Ibu, nanti dapat disesuaikan. Di bawah juga sudah diberi catatan. Kemudian
Yang berubah adalah untuk honor instruktur yang semula hanya 240 jam pelatihan, kemudian ini disesuaikan dengan jam pelatihan yang berlaku, yaitu di 260 jam pelatihan dan di 320 jam pelatihan. Seperti ini. Kemudian yang berubah lagi adalah di asuransi ketenagakerjaan. Karena pelatihan 1 hari 10 JP, sehingga untuk program pelatihan 260 JP, asuransi yang dimasukkan adalah sebesar 1 paket per orang. Sehingga di sini berisikan volumenya 16, karena 1 kelas berisi 16 orang. Sedangkan untuk program pelatihan yang 320 jam pelatihan, di sini dihitungnya 2 bulan, sehingga faktor pengalinya adalah 16 dikalikan 2 bulan, yaitu 32 orang per bulan. Berikutnya yaitu untuk uang saku. Untuk uang saku sudah ada batasan untuk peserta non-boarding, peserta maksimal di 25.000 per hari. Nah, kemudian untuk 320 jam adalah 320 dibagi 10 ketemu 32 hari dikalikan 16 peserta. Demikian juga untuk konsumsi peserta pelatihan. Baik yang 320 JP maupun yang 260 JP, besaran jam pelatihan dibagi dengan besaran 1 hari maksimal pelatihan 10 jam pelatihan. Kemudian yang membedakan antara boarding dan non-boarding yaitu pada item uang saku pelatihan dan konsumsi. Untuk boarding, uang saku pelatihan 1 paket per peserta sebesar Rp500.000. Kemudian untuk konsumsi boarding, peserta karena bertempat di asrama makan di BLK, sehingga mendapatkan makan 3 kali sehari, dengan aturan di Juknis maksimal 75.000. Tapi di sini dalam contoh kami beri contoh per 1 kali makan yaitu 20.000. Di sini dapat Bapak Ibu sesuaikan lagi sesuai dengan ketetapan yang sudah ada di dalam Juknis. Dari materi mengenai program pelatihan, kemudian contoh jadwal pelatihan, kemudian contoh RAB, mungkin ada yang akan dipertanyakan terlebih dahulu. Kami persilahkan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Nanti yang diajukan sebelum perawat ya. Ini enggak iya. Oh iya. Dari Ragen. Kalau perang di depan aja. Iya, Bu. Di proposalnya menggunakan jadwal yang 240. 3 kita bikin 3 pos kan 60. 20. Kita baru ada 240. Silakan, ada yang ditanyakan untuk Seragen? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Apakah bisa kedengaran, Bu? Iya, bisa. Silakan. Ya, kemarin yang sudah terlanjur diupload dengan menggunakan 10, apakah kita harus revisi menggunakan jampel yang baru 320 untuk babysitter, Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Mbak. Baik, untuk Bapak Ibu yang sudah mengajukan e-proposal secara online, untuk link proposal, e-proposal sudah terbuka untuk pengiriman lebih dari 1 kali, sehingga mohon untuk dapat menyesuaikan dengan informasi yang kami informasikan pada kegiatan pagi hari ini. Itu itunya.
Sudah jelas, Bu. Ada pertanyaan di chat ya. Dari Dari BLKLN Sri Kandi. Selamat siang, untuk RPDB tahun ini tidak ada pos untuk seragam peserta pelatihan. Apakah bisa kita tambahkan pos seragam atau bisa digabungkan dengan peserta pelatihan? Assalamualaikum. Pertanyaan yang bagus ya mengenai seragam. Ini begini Bu pertimbangan kami karena di BLKLN atau LPKLN Bapak Ibu itu pesertanya tidak hanya dari yang Banproklat dari kita, masih ada peserta yang lain karena kita hanya mengakomodir 16 untuk satu paketnya. Dikhawatirkan nanti akan terjadi keirian ya, kok sing siji diseragami yang lainnya enggak. Nah, dari pertimbangan itu maka kita tidak akan membuatkan seragam untuk siswa Banproklat kita. Mungkin begitu aja, Bapak Ibu. Matur nuwun. Monggo Mbak Eta lagi. Sudah jelas ya, Pak. Untuk yang lain ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke berikutnya. Oke, proses kirim. Assalamualaikum, boleh bertanya? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Dari LPK SKM Karanganyar, juga kami sebagai Ketua Hilsi Karanganyar, mau tanya kalau untuk pelatihan bahasa Korea, karena itu kita mempersiapkan anak-anak untuk ikut tes EPS topik BP2MI di Korea, apakah juga bisa mengajukan bantuan Ibu? Matur suwun. Pertanyaan juga ada di chat. Gimana, suara saya jelas enggak, Bapak Ibu? Jelas Pak. Nyuwun sewu Pak, untuk tahun ini bantuan program pelatihan BLKLN hanya khusus untuk program yang sudah Mbak Eta sebut tadi Pak. Jadi untuk caregiver dan babysitter, itu ya Pak Jadi untuk bahasa Korea kayaknya tahun ini belum masuk di program kita Pak. Maksudnya gini Bapak, sejak tahun 2007 kami menyelenggarakan pelatihan dan sudah ribuan anak yang pahlawan-pahlawan devisa sedang berjasana. Kita sama sekali belum pernah ada bantuan khusus untuk LPK bahasa Korea, Bapak. Dan peran kami untuk mengurangi pengangguran, juga mempersiapkan tenaga kerja ke Korea itu juga banyak juga. Tapi kenapa teman-teman LPK Korea pada tanya juga, kok nggak pernah sekalipun ada bantuan dari pemerintah sampai tahun 2023 ini, Bapak. Matur suwun. Ya Pak, mungkin itu suatu usulan ya Pak. Karena kami juga butuh peralatan semacam komputer Pak untuk listening, karena ujian EPS topik kan ada 2, itu yang
reading sama listening. Listening itu kita juga membutuhkan lab bahasa, Bapak. Tapi beberapa kali kita mengajukan teman-teman LPK Korea itu belum ada yang dapat bantuan, Pak. Gitu, matur suwun, Pak. Iya, ini matur nuwun Pak, pertanyaannya. Jadi untuk tahun ini memang kita hanya terbatas di tiga program tersebut. Terus masalah untuk alat itu dari balai pembina dari Balai Besar Semarang tidak ini Pak, tidak istilahnya tidak menganggarkan untuk alat Pak. Jadi monggo Bapak bisa langsung ke Kemnaker Pusat di Direktorat Bina Lemlat Fop di Kementerian untuk masalah alat. Ngaten Pak, matur nuwun. Iya, Pak. Tapi udah beberapa kali ngajukan juga belum ada teman-teman yang dapat, Pak. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Muhaimin LPK HPM Rembang. Untuk permintaan dan pengajuan proposal bantuan program pelatihan yang terkait, apakah bisa diajukan atau dijalankan oleh LPKS atau dari naker daerah? Baik, Bapak Muhaimin. Ini adalah bantuan program pelatihan yang diajukan untuk LPKS, karena kan semua ini sekarang ini sejak perizinan menggunakan OSS, semua nama LPK adalah LPKS. Hanya di bagian kode penyelenggaraan kegiatannya mungkin dibedakan, ada yang LPK-nya bekerja sebagai atau beroperasi sebagai LPK swasta, kemudian ada LPK swasta di bidang pekerja domestik atau yang biasanya disebut dengan BLKLN, LPKLN. Pada kegiatan hari ini yang kita laksanakan adalah sosialisasi untuk LPKS, BLKLN, LPKLN yang menyelenggarakan pelatihan untuk pengiriman calon pekerja migran Indonesia. Sehingga dalam pengajuan proposal maupun e-proposal nantinya diajukan oleh LPK masing-masing, LPKLN, PLKLN masing-masing. Kemudian dari naker daerah atau disnaker, di sini adalah lembaga yang memberikan rekomendasi izin penyelenggarakan LPK. Bapak Ibu sekalian, kemudian nantinya dapat digunakan untuk mengurus yang Bapak Ibu saat ini mungkin belum memiliki izin yang dikeluarkan oleh OSS, sehingga disitulah fungsi dari teman-teman di naker daerah untuk memberikan rekomendasi dalam pengeluaran atau penerbitan izin. Begitu ya Pak. Jadi untuk bantuan program pelatihan, proposal maupun e-proposal diajukan oleh LPK masing-masing. Jelas nggak Bapak? Terima kasih Bu, terima kasih. Baik. Kemudian untuk mengajukan dua program, nantinya kami akan menge-share link e-proposal. Di situ ada pertanyaan mengenai dapat mengirim atau mengajukan beberapa paket program pelatihan. Monggo, apabila saat ini di lembaga Bapak Ibu memang sedang mempunyai daftar tunggu peserta yang banyak sehingga mampu untuk menyelenggarakan bantuan program pelatihan lebih dari satu paket. Kemudian dari sisi sumber daya pelatihan, baik instruktur, kemudian tenaga administrasi, kemudian ruang kelas, ruang praktik, itu mampu untuk lebih dari satu paket, silahkan untuk mengajukan lebih dari satu paket, kemudian nanti dipilih nama program yang dipilih. Apakah keduanya sama hanya babysitter saja, ataukah kombinasi antara
babysitter dengan caregiver, ataukah kombinasi antara caregiver KKNI 1 dengan KKNI 2. Kemudian nantinya di dalam proposal fisik yang akan dikirimkan kepada kami cukup satu saja, tetapi pada lampiran nantinya dapat dilampirkan untuk pengajuan program ke-1 dengan pengajuan program kedua. Nah, dalam pengajuan proposal fisik Bapak Ibu sekalian, dalam pengajuan lampiran pertama untuk program pertama dengan program kedua, silahkan diberikan penanda atau diberi sekat kertas berwarna atau semacamnya, sehingga nantinya teman-teman dari tim kami dapat membedakan ada berapa yang diajukan oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Untuk pengajuan e-proposal dapat diupload maksimal di tanggal 2 September atau di hari Sabtu. Dan untuk berkas fisiknya yang dikirimkan kepada kami, juga kami mohon di hari Sabtu sudah dapat kami terima. Karena apa? Karena dari proposal dan e-proposal tersebut nantinya tim kami akan melakukan verifikasi terhadap pengajuan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, ada pertanyaan apakah pelatihan diselenggarakan di LPKS masing-masing? Betul. Penyelenggaraan pelatihan diselenggarakan di LPK pengaju. Misalkan ada di sini saya ambil contoh. Ada LPK, ada PLKLN Sanjaya Tanri Bahtera mengajukan bantuan program pelatihan CPMI. Kemudian saat verifikasi dinyatakan lolos verifikasi oleh tim kami. Sehingga pelaksanaan pelatihan mulai dari peserta, pelaksanaan, sampai dengan nanti di akhir ada pelaporan, sampai dengan keberangkatan dari BLKLN Sanjaya Tanri tersebut yang menyelenggarakan sampai dengan membuat pelaporan kepada tim kami. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan caregiver 1 dan caregiver 2? Baik, akan saya share lagi ya Bapak Ibu materi mengenai atau informasi mengenai program pelatihan. Nah, di sini yang saya buka tadi adalah penjagaan lanjut usia atau caregiver KKNI jenjang 1. Perlu Bapak Ibu ketahui, saat ini SKKNI untuk pekerja domestik sudah ada SKKNI yang baru terbit di tahun 2022. Sehingga dalam pelaksanaan pelatihan kita mengikuti SKKNI tersebut Bapak Ibu. Dalam SKKNI untuk jenjang jabatan tertentu sudah ada pengelompokannya. Seperti contoh ini tadi. Caregiver di dalam KKNI sudah ada jenjang 1 dengan jenjang 2 nanti beda di cakupan unit kompetensi yang dipelajari. Untuk yang level KKNI 1 itu masih basic seperti ini. Di sini ada 13 unit kompetensi mulai dari membekali diri tentang kondisi kerja dan resiko kerja, kemudian yang umum sampai dengan yang lebih spesifik nanti membandingkan lansia di kamar mandi, melayani lansia BAB dan BAK, sampai dengan mengganti alas tenun lansia di tempat tidur. Ini untuk yang level 1. Kemudian untuk level 2,
nantinya lebih kompleks lagi Bapak Ibu untuk programnya. Nah, pada program pelatihan penjagaan lanjut usia atau caregiver KKNI jenjang 2, dapat Bapak Ibu lihat di sini. Ada 26 unit kompetensi yang tentu saja durasi pelatihannya lebih banyak, yaitu 320 JP. Yang membedakan apa? Karena di sini lebih materi atau yang dipelajari oleh peserta nantinya lebih kompleks lagi. Tadi baru sampai dengan memandikan, kemudian melayani buang air besar dan buang air kecil. Di sini nanti ada lagi sampai dengan membersihkan kamar mandi, mencuci pakaian dan linen, kemudian membantu jalan, sampai dengan kursi roda, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk lebih mengetahui apakah bedanya, nanti Bapak Ibu dapat simak sendiri. Kemudian kira-kira nanti yang dibutuhkan oleh calon pekerja migran atau oleh peserta pelatihan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan kebutuhan dari negara yang akan dituju, lebih tepat yang mana untuk programnya, sehingga itulah yang nantinya Bapak Ibu sekalian ajukan dalam penyelenggaraan bantuan program pelatihan. Begitu nggih? Sudah jelas Pak, Bu? Mohon maaf Bu, tadi saya yang bertanya tentang caregiver. Iya. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Yuli Sri Utami dari LPKSIU. Saya kebetulan ex magang caregiver dan SSW caregiver selama 5 tahun di Jepang. Nah, untuk melanjutkan pertanyaan saya tadi, apabila misalnya semisal kita mengambil program yang caregiver 1 semisal, caregiver 1 itu semisal sudah mencakup semua yang kita butuhkan saat kita akan bekerja di Jepang. Apakah kita hanya memilih yang caregiver 1 aja, atau misalkan kita sudah caregiver 1 kita juga boleh untuk belajar ke caregiver yang kedua, atau misalnya kita 2 ya udah 2 saja, ataukah setelah 1 kita harus bertahap kedua atau bagaimana? Terima kasih. Baik Ibu. Kalau dalam kegiatan kali ini karena kita berbicaranya adalah bantuan program pelatihan, sehingga bantuan program pelatihan 1 orang peserta nantinya hanya dapat mengikuti pelatihan sebanyak 1 kali. Sehingga dalam kegiatan tersebut silakan dipilih apakah yang memang diminati ada atau sesuai dengan kebutuhan adalah caregiver 1 atau caregiver 2. Tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya dalam penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu sekalian, tetapi yang sifatnya mandiri, mungkin dapat mengakses atau dapat mengikuti pelatihan tersebut. Begitu ya Ibu? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oh iya Ibu, kemudian tadi Ibu sampaikan Ibu tadi telah mengikuti kegiatan SSW. Namun dalam kegiatan bantuan program kali ini kami menyelenggarakan pelatihan untuk yang bekerja ya Ibu, bukan untuk SSW. Yang di sini kalau bekerja itu berarti visanya apa Bu? Bukan SSW itu ya Bu? Bukan. Kalau di sini yang bekerja adalah ada job order yang dikeluarkan oleh BP2MI melalui P3MI untuk peserta pelatihan nantinya bekerja di negara tujuan tertentu. Kalau misal berarti kalau ini programnya berbeda dengan SSW atau skill worker itu ya Bu? Iya Ibu, berbeda. Dari untuk perizinan dan dokumen yang diperlukannya juga berbeda. Baik, terima kasih. Untuk lebih lanjutnya, apakah saya bisa menghubungi salah satu admin dari BBPPFP Semarang, Bu? Baik Ibu, silakan. Nanti saya akan share nomor kontak saya di chat, di kolom chat. Ya, baik Bu, terima kasih.
Ya, silakan. Ada yang ditanyakan lagi, monggo. Kalau sudah tidak ada, bisa dilanjutkan eh, secara teknis dengan Mbak Eka. Ada yang ditanyakan lagi? Tulisan apa tadi? Ya, Mbak. Informasikan mengenai di kolom chat juga nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu kami sudah mengirimkan materi pada meeting chat. Kemudian untuk konferensi kehadiran mohon dapat diisi juga Bapak Ibu sehingga nantinya kami juga dapat mengetahui eh, gambaran awal peminatan program yang dipilih oleh Bapak Ibu sekalian apa saja sebelum nantinya Bapak Ibu dapat mengisi lebih lanjut atau lebih detail lagi di dalam link e-proposal. Silakan apabila masih ada yang perlu dikonfirmasikan ulang atau diperjelas dari kami masih memberikan waktu Bapak Ibu.
Ibu, saat ini mungkin ada yang proses pengajuan perizinan melalui OSS-nya masih proses. Silakan untuk menggabungkan antara perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, kemudian dilampiri halaman berikutnya pengajuan atau proses pengajuan melalui OSS, atau mungkin telah memiliki NIB atau sertifikat standar yang belum terverifikasi, silakan untuk dapat dilampirkan di halaman berikutnya. Dijadikan satu saja, tidak apa-apa. Ya, Kami telah mengirimkan ulang kembali untuk link presensi kehadiran. Silakan untuk dapat mengisi, karena ini saya lihat yang mengisi konfirmasi baru 39 lembaga. Silakan untuk lembaga yang lainnya dapat mengisi juga. Sehingga manakala kami nanti ada permintaan data dari pusat, mungkin untuk tadi LPK yang lain yang mungkin saat ini bukan atau belum menyelenggarakan bantuan program pelatihan CPMI, dapat kami informasikan juga. Terima kasih. Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan lagi, nggih? Ya kalau tidak ada, perlu kami garis bawahi bahwa untuk BLK Pembina dari Semarang untuk pelatihan Banproklat CPMI itu tidak ada batas wilayah, ya, karena hanya beberapa balai yang ada anggaran untuk pelatihan CPMI. Namun demikian, karena kita masih juga dibatasi dengan wilayah, misalnya BLK Semarang, BLK Sidoarjo, BLK Bekasi dan sebagainya, ya, itu tidak menutup kemungkinan wilayah Semarang misalnya itu hanya Jawa Tengah. Kita bisa melimpah ke Jawa Timur, ya, selama BLKLN di Jawa Timur belum menerima paket bantuan program dari BLK Sidoarjo. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi intinya satu BLKLN tidak boleh menerima lebih dari satu BLK pembinanya. Kalau paketnya tidak diberi batasan mau berapa paket. Yang penting seperti yang Mbak Eta tadi katakan, untuk dari segi SDP-nya tercukupi, terpenuhi. Atau ya Bapak Ibu, ada yang tanya masalah wilayah. Contohnya tahun kemarin dari BPPP Semarang melintas ke wilayah Jawa Timur. Tahun kemarin itu diikuti oleh BLKLN Ponorogo dan
Madiun Bapak Ibu. Tapi tentunya dari Semarang juga harus minta izin dulu ke Sidoarjo. Juga untuk yang pengajuan proposal, ya proposal itu di wilayah Surakarta misalnya dari Jogja ya, Jogja atau Solo Raya. Karena binaannya adalah binaan dari BLK BPVP Surakarta ya. Nanti pengajuannya tetap ke BLK Surakarta Bapak Ibu. Ya, jadi pengajuannya ke BLK Surakarta, nanti dari BLK Surakarta akan melimpahkan ke kita di Semarang. Itu ya. Matur nuwun. Udah bisa nyambung. Halo, apa terdengar suara saya? Closing, jangan close. Oh, internetnya ya. Oh iya, network dan betul slow. Di sini mana? Videonya gimana? Apa suara saya terdengar? Ya, tapi suaranya video ini. Ini untuk. Oh ya, saya tak ini lagi video nih.